kebetulan saya juga BPD Pak. Kebetulan BPD. Saya juga BPD juga sudah ketiga ini. Syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberi kepada kita semua. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada diri kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bu Tino yang akan mewakili salah satu tokoh wanita di Desa Mbak Dalem. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab, share info tentang harapan Ngumpak Dalem dijadikan dua desa. Artinya ada ide pemekaran desa menjadi dua, yakni rencananya Desa Ngumpak Dalem dan Desa Kedungrejo. Kami akan menanyakan beberapa hal pada Bu Tino yang mewakili. Pertama tentang harapannya. Pertama harapan masyarakat sendiri, apa benar Bu Tino bahwa pemekaran ini sudah menjadi tekad bersama masyarakat Desa Ngumpak Dalem? Kedua, kalau sudah dibesak atau jadi dua, sudah pernah tahu apa sudah siap menanggung resiko terburuk, misal ketika jadi satu ini dari sisi kesejahteraan, dari sisi pelayanan, dari sisi apapun ya sudah bagus, kenapa bisa atau dijadikan dua? Nah, jangan tambah repot. Belum lagi wilayahnya, dulu wilayahnya luas, lagi tambah sempit, jadi nuluru. Yang terakhir harapan pemekaran ini dipandang lebih ini udah lama belum, atau baru tahu-tahu kalau dibekar itu enak, enggak lebih istilahnya lebih bisa gimana Bu ceritanya? Terima kasih untuk yang pertama tadi. Memang kita masyarakat di Dalem khususnya ibu-ibu itu sangat mengharapkan untuk pemekaran. Alasannya apa? Karena kalau saya kebetulan sudah di PKK sudah lama sekali. Nggak kehitung ya? Nggak kehitung, sudah mulai keluar dari sekolah lanjutan atas, dari mulai 81 saya sudah di PKK itu. Itu kalau semakin ke belakang ini semakin berat. Karena apa? Posyandu saja, kalau di desa-desa lain itu kan cuma paling 2 kelompok, kalau kita 18 kelompok. Jadi cukup besar. Iya, 18 kelompok, sehingga kita mau mengadakan apa itu kalau maksimal nggak bisa maksimal, masalahnya juga terlalu luas, makan waktu yang terlalu lama. Kalau dimekarkan kan mungkin bisa diminimalisir waktunya, jadi bisa maksimal kelompoknya jadi kurang gitu ya. Kelompoknya jadi berkurang. Selama ini yang di wilayah sini itu ada 11, yang di sana 7 kan. Di desa lain itu cuma 2 sama 3, di sana sudah 7 selama ini. Jadi kita juga balitanya juga 700-800-an sampai sekarang. Pemekaran itu hanya untuk peningkatan percepatan pelayanan. Iya, ya pelayanan ya yang lainnya juga. Oh gitu ya. Tadi apa? Ya kalau di Karno itu siap komentar. Siap. Contoh, misal pendapatan penduduk gitu ya, karena sumbernya di sini sudah bagus, bahkan bisa taruhlah secara ekonomi bisa membantu penunjangan. Tapi kalau gara-gara jadi dua, seperti ada sebuah negara baru yang dekat dengan Indonesia, dulu bagian dari Indonesia, kemudian ingin jadi negara sendiri, akhirnya jadi negara sendiri, nggak pernah mikirkan APBN-nya bagaimana, operasional negara bagaimana, sekarang menjadi salah satu bagian negara yang miskin. Kenapa? Begitu bisa jadi negara sendiri, ya urusan negaramu, urusan kabeh satu ternyata sumber pemasukan untuk negara itu dipandang masuk sehingga utang sana sini. Ini negara ini kesannya banyak utang, ini negara menjadi negara ini. Nah, kami tidak berharap itulah, khawatir bisa itu terus siap lah ngono. Apa itu memandang walaupun menjadi dua, taruhlah sumber APBDes ya, APBDes itu
tidak akan kurang, bahkan mungkin lebih optimal misalnya. Apa begitu? Insya Allah siap kalau secara ekonomi itu insya Allah siap, karena di sana juga banyak ada tanah PKD dan lainnya yang di sini insya Allah siap. Dan kita juga kalau di sana baru-baru kita juga mengurangi APBD 30% dari yang di sini. Kebetulan saya juga BPD Pak. Kebetulan BPD. Saya juga BPD juga sudah ketiga ini. Ketiga ini. Jadi insya Allah sedikit-sedikit juga tahu. Ada sumber besar juga di sana. Ada. Di sana juga begitu berdiri sudah ada penopang. Ada penopang dan insya Allah kalau sudah jadi desa sendiri, dana desanya kan pasti dapat sendiri juga. Insya Allah kan juga dapat. Tapi kan kalau diharapkan teman Bu, kayak kau Bu. Ya semoga saja bisa, harapannya bisa. Kan yang sudah kan seperti itu. Jadi desa kecil sama desa besar itu kan untuk dana desa dan desanya juga enggak selisih, enggak terpaut banyak. Jadi kita juga akan bingung buat apa terap itu, karena apa penghasilan PAD-nya itu juga enggak terlalu banyak. Dana desa itu hampir sama dengan desa lain, sedangkan kita yang dilayani banyak sekali. RT-nya saja kalau di yang lain paling 10-15, kalau kita 56. 56 RW-nya 11. Itu kan banyak sekali. Jadi kita juga apa ya? Kalau mungkin harapan kita itu kalau lebih dibagi dua itu lebih ringan. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Harapannya di sana juga bisa berjalan lancar, di sini juga lancar. Tapi kita tetap komunikasi, kita juga bisa, insya Allah bisa. Jadi kalau boleh saya nambahin, perpisahan bukan untuk menjerumuskan, tapi memisahkan diri untuk lebih mandiri, justru bisa mandiri. Insya Allah begitu. Dan kami berharap dan berdoa mudah-mudahan memang sesuai dengan doa masyarakat desa pemekaran ini, harapan dari Allah. Karena memang ini masih proses, Bu. Masih berjuang, tidak lupa memang tetap berdoa, karena keputusan-keputusan tentu juga harus ada doanya. Terakhir dari saya, karena kami dari UNESA dapat tugas untuk mengkaji itu, Bu, temen tak, soalnya tanah itu tambah dikit, mesti siap nota, misalkan. Contoh lahan untuk balai desa, untuk kepentingan umum untuk desa. Sementara kemarin itu misalkan 1000, ada lapangan, ada tiket. Nah ini lagi dipecat dong. Desa yang baru ingin di lapangan sepak bola misalkan, ingin di sekolah, tanahnya ada. Insya Allah ada. Oh, gitu. Di Kedung Insya Allah ada. Artinya gini, kan yang khawatir kan gara-gara jadi dua terus pingin, tapi tanahnya kau no. Ada, ini contoh. Kalau memang semua ada, jadi insya Allah harapan kita bersama, kami bisa melihat keluarga dan mudah-mudahan itu sebagai wakil tokoh wanita, ini bagian suara dari ibu. Nah, tentunya seperti yang kita dengan senang hati teman-teman yang di sana. Silaturahim tidak putus, Bu ya. Tidak. Untuk soalnya khawatir urusan desa. Urusan di desa. Ya semoga saja tidak. Dan ini sudah juga harapannya yang sudah lama sekali dari warga utamanya justru yang dari sana. Berapa tahun Bu lamanya? Sudah lama dulu sudah. Sampai mimpi. Sudah lama sudah. Dulu waktu kan bapak saya itu bapak dulu kepala desa. Ada Allah. Pak, yang ke sini kan juga sepupu. Wah, si keluarga. Kalau itu ditropis sejauh. Jadi sudah tahu itu. Saya kecil itu kan terus terlalu jauh gitu. Kalau mau ke sana, yang sana mau ke sini gitu. Kalau kita juga mau undang sana acara apa gitu, mikirnya gini. Ini nggak ada sesuatunya ya, karena kita juga terbatas dengan anggaran. Kita kalau mau ada kegiatan terus mau ada ganti bensin apa gitu kan juga kita mikir dari mana gitu. Sehingga kalau di sini hanya perwakilan saja, jadi misalkan posyandu pertemuan itu
ke sini perwakilan satu pos satu saja. Karena kalau banyak-banyak kita juga mungkin uang repotnya yang ke sana, kebetulan yang di sana juga. Jadi akhirnya singkatnya mekar itu malah solusi. Iya. Mekar itu menjadi bagian dari peningkatan bersama. Kalau dulu belum bisa karena juga masih banyak pertimbangan karena SDM-nya. Kalau dulu kan sana itu kan apa pendidikan masih. Tetapi kalau sekarang S1 S2 sudah banyak sehingga tidak dikhawatirkan itu juga. Kalau saya pakai istilah Surabaya, jos lah pokoknya. Kalau sekarang SDM-nya sudah mumpuni. Kalau dulu kan mungkin pertimbangan yang paling mendalam itu SDM-nya belum kurang mencukupi. Kalau sekarang sudah sama hampir sama dengan yang di sini. Jadi akhirnya ya SDM-nya oke, SDA-nya oke, DWD oke, terus pola sih. Saya pikir untuk saya sementara itu nanti dilanjutkan oleh Pak Dedi, ada hal yang ditanyakan nanti. Dari saya terima kasih Bu Dino telah menyediakan mengikhlaskan waktu ketemu kami. Sementara dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi kita setelah ngobrol-ngobrol di belakang itu sebagai tokoh perempuan dan juga BPD Bu ya. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah untuk pemekaran desa ini kan prosesnya sangat lama Bu ya, mulai dari membuat proposal pemekaran, lalu ada musyawarah desa untuk membentuk tim panitiaan Bu ya, lalu nanti itu ada penetapan evaluasi yang dari bupati itu ya, badan yang melihat pengkajian itu ya, lalu ada sosialisasi, lalu ada musyawarah desa itu yang bagian apa aset itu. Nah, pertanyaan saya apakah dalam kegiatan-kegiatan itu dilibatkan BPD dan juga beberapa perempuan yang semuanya. Di Mubadala alhamdulillah sangat harmonis antara BPD atau masyarakat atau agama itu sangat harmonis, sehingga kan kadang-kadang juga ya di desa lain kok nggak seperti itu. Ini alhamdulillah bisa. Jadi Pak Kades misalkan punya ide apa atau mungkin kita punya ide apa itu kita ketemu dulu. Jadi sebelum ke timnya itu kita yang itu gimana seandainya gini, selalu apapun. Jadi hubungan antara kepala desa ini dan perangkatnya dengan BPD itu memang ada apa ya, perbedaan atau terutama dalam jadi apapun itu disampaikan. Pak Kades punya ide apa atau kita punya usul apa itu kita ketemu dulu. Mungkin perwakilan BPD menghadap ke Pak Kades, Pak seandainya ini gimana, atau Pak Kades sebaliknya punya panggil Pak minta perwakilan BPD, saya punya ini. Itu dibahas dulu beberapa orang aja, kecil lah Mas, begitu baru ke semua perangkat, mau baru ke semua BPD. Jadi sudah berjalan, sudah apa di sini. Jadi apa kadang-kadang apapun itu dilakukan. Jadi ada partisipasi dari masyarakat juga ketika dalam forum-forum. Iya. Ya karena nanti itu akan dicek itu, ya akan berita acaranya mengilustrasi bahwa dalam tahapan itu selalu istilahnya melibatkan elemen-elemen tadi, ada tokoh perempuan, ada tokoh agama, lalu ada tokoh masyarakat, pemudaan juga Bu ya. Oke, baik. Saya kira nanti tadi Pak Imam sudah menyinggung ya, misalnya ketika desa ini dimekarkan, itu persoalan pokok itu apakah tidak menjadi persoalan krusial, terutama di desa yang dimekarkan? Kemarin sudah dibahas, sudah kira-kira lah maksudnya itu bisa. Oh bisa ya, nggak ada masalah. Kira-kira kekuatan kita bicara tentang kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia atau potensi ekonomi antara dua desa yang terpisah tadi, antara Lumpak Dalem dengan Kidul Gede itu apa tuh? Katanya perbedaannya gimana tuh? Saya lihat ini kan perkotaan ya. Nah, saya mengatakan Lumpak Dalem ini perkotaan dengan tadi itu ada 5 perumahan ya. Nah, lalu saya lihat itu banyak kayak
pesantren-pesantren ya, di tiga ada pesantren ya. Nah, sementara di sini sangat ini itu menurut saya tidak urban dalam hal sejarah kota. Ada pegawai negeri dan macamnya. Nah, sementara kalau di gedung sana, gedung Rejo itu kan basis ekonomi pertanian, Bu. Pertanian. Kira-kira di situ banyak petani, buruh tani atau petani yang banyak itu, Bu? Kalau di sana petani yang sebelah sini biasanya petani penggarap atau penyewa. Tapi kalau di sana walaupun petani tapi kebanyakan punya lahan sendiri. Walaupun sedikit. Jadi di sana lebih banyak apa? Jual ini. Dalam sosialisasi kemarin itu ada Bu Ana ya, itu mengatakan itu kenapa sih desa ini dimekarkan? Karena warga itu kebanyakan kesulitan untuk datang ke balai desa, benar itu? Iya. Kalau sekarang sih mungkin sudah nggak begitu kesulitan ya. Kalau saat-saat apa ada niatan untuk jualan itu kan jalannya belum bagus. Jalannya. Sekarang ya karena jauh, karena kita juga mikir kalau mau datangnya dari sana itu mikir juga misalkan pertemuan siang bersama sini kan jauh juga jauh. Belum lebih ke sana. Apalagi kalau pertemuannya malam, kalau muda itu kan biasanya malam. Itu kan juga kita mikir terlalu jauh. Jadi saya ingin menimbang lagi kekuatan ekonomi di Indonesia. Apakah ada pengrajin, apakah ada makanan Catering itu banyak. catering itu banyak. Kalau pondok di sana juga sudah mulai tumbuh. Sudah mulai. Jadi mulai tumbuh. Apa yang sudah mulai tumbuh. Karena SDM-nya sudah tumbuh, jadi kan ya ekonomi secara otomatis kalau SDM-nya sudah mumpuni, ekonominya juga berjalan dengan ya. Kira-kira gini, ketika ada yang dibukakan, apakah ada jaminan tidak ada gesekan atau konflik yang sendiri? Ini kemarin sudah disampaikan karena kita niatan kita untuk apa ya semua mandiri semua tidak kemungkinan tidak karena sama-sama punya harapan. Kalau sama-sama punya harapan, jadi tidak ada yang keberatan gitu ya. Jadi insya Allah juga tidak. Kalau kita punya niat yang sama, itu kan juga ada biasanya. Artinya gini, ketika ada orang yang mencurigai misalnya, jangan-jangan ini kan banyak desa-desa yang ingin dibukakan itu karena hanya ingin mendapatkan dana desa itu ya. Saya kira bukan itu persoalannya itu ya. Apa mungkin daripada pelayanan atau pelayanannya juga lebih mudah karena kalau hanya untuk ngurus apa itu misalkan ada kayak apa gitu mau ke sini untuk ngambilnya juga terlalu banyak terlalu jauh. Tapi apa benar ya, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Bu Ana seperti itu. Dia mungkin ya, rasa sederhananya gini, ternyata warga di daerah yang jauh itu kepala desa itu hanya sekali dalam satu apa itu waktu pemilihan kepala desa itu apa benar itu? Ya juga sih kalau urusan itu mungkin hanya layanan ya mungkin ada yang seperti itu ada, tapi kalau secara umum ya tidak. Mungkin layanan administrasi saja juga sendiri-sendiri kan gitu. Tapi yang jelas regulasi dari Kabupaten Bojonegoro ini kan tahun 2002 atau 2003 itu pelayanan akan dipusatkan di desa ya. Ini ikut menangkap nggak misalnya sebagai warga di sini dan juga warga di sini menangkap nggak keresahan
keresahan terutama misalnya itu kalau nanti ada pemekaran jangan-jangan takut saya berubah alamatnya lalu apa ya misalnya surat-surat kendaraan bermotor lalu surat rumah wah ini bagaimana ya itu kenapa Mbak itu ya keresahan awalnya juga resah yang utamanya yang resah tapi setelah kemarin ada sosialisasi bahwa itu wilayahnya tapi nanti tetap ada yang ngatur itu juga sekarang sudah enggak lagi jadi sudah dijelaskan betul jadi kira-kira sosialisasi yang kemarin itu punya efek bagus ya Bu Iya. Oh iya betul ya, apalagi waktu itu kalau nggak salah dari Dukcapil sendiri ya Iya. yang mengatakan itu kan nanti kan tetap ada yang ngatur gitu. ini ada jaminan kok dari Dukcapil misalnya nanti surat-surat itu akan apa ya akan berubah secara ini ya secara apa namanya istilahnya sesuai dengan kalau ada yang rusak langsung betul iya betul jadi kalau misalnya rumahnya dijual ya punya keluarga baru itu Iya. urus kan otomatis sudah Iya. berubah nanti lama-lama kan semua akan berubah juga mungkin itu ditegaskan aja bahwa itu nggak perlu dirisaukan kan itu Iya. masalah-masalah ya, kemarin. Setiap ada pertemuan juga kita sudah baru kalau ada pertemuan kelompok kan awalnya juga yang paling diusahakan aku terus di alamat gitu ya kan. oh iya Nanti tetap ada yang ngatur tapi setelah dijelaskan lama-lama ya nanti kalau itu bisa iya betul. Jadi tidak perlu resah persoalan apa ya persoalan administrasi ya Bu ya. ya Oke. Mungkin Ibu bisa berikan semacam statement harapan kira-kira apakah misalnya minta apa proses ini segera apa ya, sebenarnya untuk Pak Dalam ini saya kira kalau menurut dari kajian kami sih syaratnya itu terpenuhi kalau menurut kami hanya mungkin peta batas desa itu yang mungkin nanti akan ada apa instansi khusus yang akan menangani itu nanti mungkin berjalan seiring dengan waktu kan gitu. Mungkin harapannya Ibu mungkin terakhir nanti tanpa mengalami iya harapan kita juga kita sesegera mungkin atau mungkin apa ya dimudahkan untuk ke arah itu dan kita tetap prosesnya itu bisa segera terlalui. mungkin dari pemerintah mungkin harus ada jaminan bahwa jangan sampai dengan adanya pemekaran itu ada gesekan, ada disharmonisasi. Tapi saya kira dengan lingkungan ini kan lingkungan religius ya menurut saya, betul ya. Ya banyak pesantren, banyak pondok yang gitu yang mungkin akan apa ya, istilahnya bisa menjadi semacam apa ya, istilahnya menjelaskan atau bersama, istilahnya mendinginkan suasana kalau misalnya ada sesuatu. Kan kemarin juga yang dibuat medis itu kan perwakilan dari sama kita. Ada belum dari kita Ada atau tetap ada jadi yang di sana tapi biasanya yang berangkat di sana tokoh-tokoh masyarakat kan juga punya di sini jadi itu yang ikut musyawarah desa itu cuma mewakili untuk menyampaikan itu jadi apa bisa sampaikan ke semua masyarakat ya bisa bertahan nggak bisa langsung semua orang tapi minimal kan kelompok-kelompok tertentu juga tersampaikan. baik berarti ada keterlibatan warga atau Iya. sehingga prosesnya itu istilahnya ada legitimasinya Bu ya. Terima kasih Bu ya atas Iya. perbincangannya. Oke, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.